Haleluya, shalom, selamat pagi jemaat GKI Pondok Daud yang berkati Tuhan. Dan Bapak Ibu dimanapun sudah berada saat ini, marilah bersama-sama kita akan awali hari kita. Kita akan awali hidup kita hari ini dengan menaikkan ucapan syukur kita. Betapa Yesus Tuhan yang sangat baik, bahkan terlalu baik dalam hidup kita. Terbukti pada saat hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, beri yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian kita. Terima kasih Bapa yang baik, Kau mengasihi setiap kami. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari datang pada Yesus, tanggalkan segala bebanmu saat ini dan nyatakan. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari saudara terkasih, buka hatimu lebar-lebar bagi Yesus. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau kekuatan bagi setiap kami Tuhan.
Dan kami percaya di saat kami mengangkat tangan kami, pemulihan sedang Tuhan kerjakan, penyembuhan sedang Tuhan kerjakan atas kami. Dan kami percaya dan yakini Tuhan, setiap firman-Mu, Engkau Allah yang senantiasa peduli, Engkau Allah yang senantiasa menepati setiap firman dan janji-Mu dalam hidup kami. Kami mengangkat kedua tangan kami, tanda penyerahan diri dan penghormatan kami, karena Engkaulah Allah kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah Allah tempat jawaban doa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Engkau Allah yang kami percaya. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru, memberikanku kelegaan yang baru, memberikanku kemenangan yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kekuatan, Kau pertolongan kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak terima sembah, Kau yang layak terima hormat. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Terima kasih. Kami berseru Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Yesus, memulihkan setiap kami, menjamah setiap hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Immanuel yang senantiasa memberkati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan demi kebaikan yang kami rasakan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami menghampiri Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami terus mau katakan bahwa Engkau Allah yang senantiasa baik dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka hari kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang senantiasa ada di depan kami. Kami siapkan Tuhan hati kami untuk firman Tuhan pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya bahwa semua yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita pagi hari ini menghampiri tahta Tuhan, supaya di dalam kehidupan kegiatan hari ini kita dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita akan bersama-sama mengawali dengan firman Tuhan.
menanggalkan semua beban dan dosa. Mari kita belajar menanggalkan semua beban dan dosa dengan firman Tuhan, yaitu dari Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari 2 ayat ini. Dari Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Yang pertama, ayat yang pertama, kita diberikan sebuah pelajaran perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan ini merupakan ujian iman seumur hidup kita. Dan saat ini, di bulan ini, kita mendapatkan sebuah tema dari gembala sidang kita, yaitu restorasi kedewasaan rohani. Perlombaan ini harus dilakukan dengan tekun, yaitu dengan kesabaran, dengan ketabahan. Cara untuk mencapai kemenangan sama dengan cara yang dipakai oleh orang-orang kudus, maju terus sampai titik yang terakhir. Perlombaan ini harus dilaksanakan dengan membuang dosa-dosa yang menghalangi atau menghambat kecepatan kita untuk berlomba, dan kita harus mengarahkan pandangan hidup hati kita kepada Yesus dan memandang hanya Yesus sebagai teladan. Ketaatan yang tabah itulah yang harus kita bawa. Perlombaan ini harus dilaksanakan dengan kesadaran bahwa bahaya terbesar yang menghadang adalah pencobaan untuk menyerah lagi kepada dosa. Oleh karena itu kita harus menjadi juara di dalam perlombaan ini. Bagaimana? Kita harus memenangkan sebuah perlombaan iman. Kita harus memiliki, yang pertama adalah mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, kita mulai berlari, arah pandangan kita lurus, dan kita hanya memandang kepada Yesus saja. Sehingga apa yang kita lakukan dari lari ke lari itu, kita sambil membuang dosa-dosa kita. Langkah hidup kita pasti terarah dan berhasil menghadapi tantangan itu. Yang kedua, lupakan apa yang ada di belakang kita. Seperti halnya dikatakan oleh Rasul Paulus, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dari Filipi 3 ayat 13 dan 14. Jadi jangan sekali-kali kita menoleh ke belakang supaya kita dapat berkonsentrasi. Kehidupan lama harus kita buang. Kita harus mengenakan manusia baru, karena manusia lama kita sudah kita tinggalkan. Segala beban, segala dosa harus benar-benar kita tinggalkan supaya tidak menghalangi langkah kita. Letakkan semua beban, semua dosa kita berada di kaki Yesus. Yang ketiga, bagaimana kita memperoleh sebuah kemenangan di dalam perlombaan ini, yaitu memiliki ketekunan. Tanpa ketekunan, mustahil kita bisa meraih suatu kemenangan. Ketekunan memiliki arti melakukan dengan rajin, melakukan dengan bersungguh-sungguh dan sungguh-sungguh mengerjakan
dengan setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu dari ayat yang pertama. Kemudian ayat yang berikutnya dari Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perlombaan iman kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus sebagai teladan, sebagai kepercayaan kita kepada Allah. Penyerahan inilah yang merupakan mata kita tertuju kepada Yesus. Di ayat 2 ini kita harus memiliki mata yang tertuju kepada Yesus. Di dalam Ibrani 2 ayat 13, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Tuhan menghendaki kita untuk menjalani hidup beriman dengan tetap kuat, tidak menjadi lemah, tetap berlari dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan dan pimpinan melalui Roh Kudus. Kita menjadi pengikut Kristus menghadapi permusuhan dari iblis, dan dunia ini juga memusuhi Kristus Tuhan kita. Sebagaimana Tuhan telah menang menghadapi maut, menghadapi dosa, kita pun harus tetap tegar, kuat, dan tidak gentar untuk menghadapi hal ini. Allah pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yakni kita harus maju terus dan kita harus serupa menjadi Kristus. Urusan kita hanya terus berfokus melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan pimpinan oleh Roh Kudus, dan menikmati penyertaan Tuhan secara nyata, sehingga kita tidak lemah, kita tidak gentar, kita tidak kehabisan tenaga sampai batas garis akhir, dan kita akan menerima anugerah keselamatan, kesempurnaan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merupakan sumber kekuatan, sumber kasih karunia, kemurahan, dan pertolongan. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menuju kedewasaan rohani, menanggalkan semua beban dan dosa kita di dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Selamat menapaki hari ini dengan kasih setia Tuhan. Mari kita ikuti perlombaan ini, perlombaan menanggalkan semua beban dosa kita dengan mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu-Mu saat ini. Tuhan, Engkau Maha Kasih, Engkau menguatkan kami di dalam setiap perlombaan, di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, untuk kami siap berlomba, untuk kami siap fokus kepada Tuhan, sehingga segala beban, segala dosa kami Tuhan, Engkau sendiri yang akan angkat. Kami menjadi seorang pemenang, karena kami tahu Tuhan menciptakan kami untuk menjadi seorang pemenang. Biarlah kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan kegiatan hari ini Tuhan di dalam penyertaan Tuhan sendiri. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau punya otoritas di dalam bangsa dan negara kami. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.